Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Yakin. Saya akan mempresentasikan peta konsep saya, yang mana di sini adalah suatu tugas UTS kemarin yang telat saya kerjakan. Jadi di sini tugasnya yaitu menjelaskan, kita membuat peta konsep lalu menjelaskannya, yang mana peta konsep itu berisi tentang bab-bab yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu kami. Yaitu di sini ada 5 bab, yaitu mahfudot. Di mahfudot 2 di sini ada 5 bab yang sudah selesai, yang mana bab pertama di situ ada keutamaan ilmu, yang kedua keutamaan akhlak, yang ketiga keutamaan tasawuf dan sufi, yang ketiga keutamaan cinta Allah Subhanahu wa taala, yang keempat keutamaan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima keutamaan cinta Nabi. Di sini dijelaskan bab pertama yaitu cinta tentang ilmu dulu, yaitu cinta tentang ilmu. Di sini dijelaskan bahwasanya al-ilmu ya'ti wala yu'ti. Apa artinya? Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi, tapi ilmu yang kita datangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Di sini dijelaskan bahwasanya itu adalah adab seorang pencari ilmu, adab seorang tolabul ilm, yang mana seorang pencari ilmu itu harus mendatangi ilmunya, bukan ilmu yang mendatangi. Siapa yang punya ilmu? Guru. Jadi seorang tolabul ilm harus mendatangi muallimnya, harus mendatangi muallimnya untuk mencari ilmu. Jadi gitu. Dilanjut dengan keutamaan akhlak. Yang mana di sini dijelaskan bahwasanya akhlak itu apa? Ma yudhadu bihil insan nafsuhu minal adbi yusamma khuluqan li'annahu yasiru min hilqati minhu. Apa itu akhlak? Yaitu suatu perbuatan manusia yang bersumber dari alam kesopanan, bersumber dari kita sendiri, kesopanan, maka itu disebut akhlak. Karena sesungguhnya perbuatannya bersumber dari kejadian-kejadian yang ia lakukan. Ya, jadi gitu. Seseorang yang bisa dikatakan berakhlak, yaitu dengan suatu perbuatannya yang baik, yang sopan. Jika seseorang perlakuannya tidak baik dan tidak sopan, itu belum bisa dikatakan mempunyai akhlak yang baik. Lanjut yang ketiga, yaitu keutamaan tasawuf dan sufi. Dilanjut ke bab tasawuf. Apa itu tasawuf? Di sini dijelaskan at-tasawufu ahdu bil khaiqi wal ya'si fi aidi khalaik.
Yang mana tasawuf adalah mencari hakikat dan meninggalkan suatu yang ada di tangan makhluk, kesenangan duniawi. Di sini bahwasanya tasawuf itu adalah suatu perkara yang mana suatu diri kita jika sudah mengenal tasawuf, maka kita tidak akan lagi tergiur dengan adanya pemanis-pemanis dunia, tetapi kita hanya terikat dengan pemanis-pemanis akhirat. Maksudnya pemanis-pemanis dunia apa? Yaitu kekayaan, kesenangan yang diakibatkan oleh dunia. Tapi jika kesenangan itu berada di dunia, namun kesenangan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah mendapatkan tasawuf. Dilanjut yang ketiga, yaitu yang keempat, keutamaan cinta Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwasanya cinta Allah, keutamaan cinta Allah. Di sini menyambungkan yang mana keutamaan tasawuf tadi, yaitu tasawuf mementingkan akhirat, mengedepankan keutamaan akhirat untuk mendapatkan ridho Allah. Di sini dijelaskan daqa halawatal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Apa artinya? Akan dapat merasakan manisnya iman jika seseorang yang ridha Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Di sini jika seseorang sudah merasakan, jika seseorang sudah ridho Allah sebagai Tuhannya, sudah sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho kepada agama Islam sebagai agamanya dan ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya dan iman kepada ajaran-ajarannya. Di situ kita sudah dapat merasakan nikmatnya dunya wal akhirah. Dilanjut yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ini bab terakhir yang mana dijelaskan keutamaan cinta Nabi, keutamaan hubbun Nabi. Di sini sudah dijelaskan tadi di keutamaan cinta Allah. Jika seseorang sudah ridho dan sudah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, maka orang itu sudah merasakan manisnya iman, manisnya kepercayaan, manisnya dunia wal akhirah. Di bab ini keutamaan cinta Nabi dijelaskan bahwasanya tidak sempurna iman seseorang, sama seperti yang tadi. Tidak sempurna iman seseorang dari diri kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai daripada orang tuanya. Ini
Jadi di sini dijelaskan tentang keutamaan cinta Nabi, yang mana laukana hubuka sodikon la ta'tah innal muhibba liman yuhibba muti'un. Di sini dijelaskan, sekiranya cintamu itu benar-benar niscaya, benar-benar sungguh cinta, maka engkau akan mentaatinya, karena orang yang mencintai, yang mencintai tentu akan mentaati orang yang dicintainya. Maksudnya orang yang dicintai ini di sini dijelaskan orang yang dicintai itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mencintainya adalah diri kita, adalah umatnya, yang mana seorang umat, seorang pencinta jika sudah mencintai apa yang dicintainya, maka orang tersebut akan taat, akan ikut apa yang ia perintahkan. Jadi di sini dari bab keutamaan ilmu tadi menjelaskan tentang bagaimana mencari ilmu, bagaimana mempunyai akhlak mencari ilmu, dan dilanjut dengan keutamaan akhlak sendiri. Apa itu akhlak dijelaskan tadi, dan dilanjut dengan tasawuf, yang mana tasawuf itu menjelaskan tentang perilaku kita, tentang keimanan kita yang selalu cinta kepada duniawi, yang sebenarnya yang patut dicintai, yang patut dijalani adalah kedamaian, kesenangan akhirat. Lanjut yang keempat adalah keutamaan cinta Allah, yang mana di sini dijelaskan seseorang yang sudah tahu tasawuf, maka di sana seseorang itu akan lebih cinta kepada akhirat, kepada perintah-perintah Allah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bab kelima yaitu keutamaan cinta Nabi, yaitu menjelaskan dari bab tasawuf tadi, menerangkan cinta yang mana seorang pecinta akan melaksanakan suatu perintah dari apa yang dicintainya. Seperti halnya kita cinta kepada Kanjeng Nabi, masa kita tidak mau melakukan perintah-perintahnya, yang mana perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ semua beruntutan, dari bab keutamaan ilmu sampai bab keutamaan cinta Nabi. Di situ berurutan, saling sambung menyambung di sana. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.